Di stasiun, Centeng menyamar menjadi penumpang yang hendak mencari taksi atau travel dan menawarkan calon korban untuk naik bersamanya. Di sini, Centeng tidak bekerja sendiri. Biasanya ia akan mengajak dua temannya yang akan berperan sebagai sopir dan penumpang travel. Setelah berhasil meyakinkan target, Centeng kemudian mengajak korban untuk naik ke dalam mobil. Di dalam travel, Centeng mulai melancarkan aksinya dengan melakukan pendekatan. Tadi Jawa jam berapa? Jam Jawa tadi pagi. Oh pagi, terus nyampe stasiun Senen tadi sekitaran jam 3 apa jam berapa? Mungkin jam 4 tadi. Oh lancar itu. Kalau naik bis pun belum nyampe situ, soalnya bis aja bisa nyampe 10-11 jam. Terus ini mau ke Bogor ke tempat siapa ini? Mau ke Bogor, mau ke tempat saudara. Oh, main aja apa mau sekalian cari kerja? Mau sekalian cari kerja. Saat di tengah perjalanan, Centeng meminta sopir travel untuk berhenti di minimarket membeli minuman. Tanpa rasa curiga, korban pun menerima dan meminum minuman yang diberikan Centeng. Padahal, minuman tersebut tidak dibeli Centeng dari minimarket, melainkan sudah ia sembunyikan di dalam tasnya. Minum, Ning. Minum, apa-apa. Ya, santai. Biar nggak canggung lagi minum. Haus. Begitu korban tak sadarkan diri, Centeng langsung beraksi mengambil semua barang-barang berharga milik korban. Ambil semua barang-barang dia, yang misalnya yang berharga apa yang gimana. Kalau saya kalau untuk KTP tetap nggak saya ambil. Masih ada rasa kasihan dikit. Dari pengakuan pelaku pembiusan ini, kita baiknya menjadi lebih waspada dan tidak mudah terbujuk rayuan manis orang yang baru kenal di perjalanan. Tindak kriminal lainnya yang mengintai para pendatang baru adalah copet. Pencopetan seakan sudah biasa dan sering terjadi di jalanan ibu kota Jakarta. Tidak peduli di tempat sepi maupun ramai, para pencopet bisa beroperasi di mana saja. Terutama di kendaraan umum, terminal, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Melalui penelusuran di lapangan, tim Anyuspel berhasil membongkar praktik kejahatan copet langsung dari pelakunya. Sebut saja namanya Cepot. Setiap hari, bersama komplotannya, Cepot mencopet di kendaraan umum dan terminal. Pada tim iNewsFile, Cepot bersedia membongkar dan menunjukkan praktik kejahatannya yang biasa ia dan komplotannya lakukan. Siang itu, Cepot mengajak kami menuju ke sebuah lokasi tempat komplotannya berkumpul di pinggiran Jakarta. Sambil menenggak miras, di tempat inilah Cepot dan komplotan menyusun siasat jahat untuk operasinya. Semuanya diatur sedemikian rupa agar proses copet bisa berjalan lancar tanpa kendala. Jadi kalau ngambil minum gini ngapain dulu bang? Ada ngobrol-ngobrol gitu? Iyalah. Bagi-bagi tugas nggak? Ya. Bagi-bagi tugasnya gimana? Ya, satu ngerem, eksekusi, dan satu penerima. Mengamankan BB. Untuk wilayah operasi, Cepot dan komplotannya memilih terminal sebagai tempat mangkalnya. Maklum, aktivitas di terminal berlangsung 24 jam penuh. Artinya, peluang untuk mendapatkan mangsa tentulah lebih terbuka. Sama seperti kepanjangannya, yakni comot dompet. Barang yang menjadi target dari Cepot adalah dompet. Namun seiring waktu, komplotan Cepot juga mengambil handphone target korbannya. Untuk penghasilan tidaklah menentu, tergantung musim. Tiap dompet tentu menyimpan jumlah uang yang beragam. Sedapatnya aja. Prinsip paling banyak gimana? Kalau saya Dari pernah paling banyak tuh 5 handphone. Tadinya kadang-kadang ada yang 3.500, ada yang 2 juta. Ya gitu. Dulu paling tinggi pernah sih ada 20 juta pernah. Rendah ya cuma 1 juta pernah. Oh dulu itu dapat dolar itu. Copet adalah aksi kriminal yang tak hanya membutuhkan latihan tapi juga keberanian. Pencopet harus memiliki insting yang terlatih untuk mengambil keputusan soal kapan dirinya akan mengambil barang korbannya.
Alasan itulah yang membuat Cepot dan komplotannya wajib mengatur strategi sebelum beraksi. Cuma diambil doang atau misalnya yang lawan dapat teriak itu udah Jarang yang teriak sih, soalnya sudah pas ininya. Skenario udah pas. Dan dia nggak mudah dengan cara itu. Sebelum melancarkan operasi, Cepot dan komplotannya terbiasa mengamati targetnya. Ketajaman mata menjadi kunci berhasilnya aksi. Bagi Cepot, tidak semua orang bisa dijadikan mangsa. Jadi cara pandang orang itu juga bisa kita gambar hatinya gitu loh. Nah, siapa nih orang? Oh, ini katrok. Oh, wah ini pemberani nih. Berdarah dingin. Dengan peluang kita pilih juga. Orang lagi hamil ya jangan. Oh, anak jangan gitu kan. Formasi yang terkenal di kalangan pencopet angkutan umum adalah 111 yang terdiri dari 3 orang. Di mana pencopet 1 akan memposisikan diri di depan korban. Posisi 1 bertugas mengalihkan perhatian sehingga korban lalai melindungi barang berharga yang dibawanya. Dalam ranah copet, ia dinamai tukang rem. Sementara pencopet kedua akan bertugas mengeksekusi atau mengambil barang berharga korban. Biasanya pelaku di posisi kedua ini memiliki tubuh dan daya dorong yang kuat. Posisi ini dinamai tukang petik. Dan terakhir, pencopet ketiga yang bertugas untuk mengamankan barang hasil sambaran pencopet kedua. Setelah pencopet ketiga menerima barang berharga milik korban, biasanya ia langsung pergi menjauh dari lokasi pencopetan. Hanya dalam hitungan detik, handphone target telah berpindah ke tangan Cepot dan komplotannya tanpa disadari korban dan penumpang lainnya. Copet ini masuk ke kategori kejahatan yang terorganisir gitu. Karena mereka pasti tahu, misalnya saja di suatu kerumunan gitu ya, misalnya di ruang transportasi publik gitu ya, di KRL, MRT, atau misalnya di angkutan umum gitu ya, di bus Transjakarta. Mereka pasti punya komplotannya karena mereka nggak akan mungkin melakukan aksinya sendirian. Lantas, modus apa lagi yang Cepot gunakan untuk mengambil barang korbannya? Selanjutnya di iNews File.